bercerita Baradae diintimidasi Ferdy Sambo diminta patuhi skenario di depan Kapolri. Perubahan posisi Richard ya. Dari awal kan kasus ini kan masih dalam skenario Sambo. Ya. Apa yang kemudian Richard Eliezer kemudian mengubah keterangan? Ada faktor apa sebetulnya yang terjadi kemudian dia mengubah ini? Kan pertama waktu masih skenario itu si Richard itu kan masih dijaga sama Ferdy Sambo. Oke. Kemudian waktu menghadap Bapak Kapolri itu Richard masuk ke dalam ketemu Pak Kapolri, di luarnya di depan pintu itu ada Ferdy Sambo. Dari depan itu dia sudah diintimidasi ya, disampaikan ya, kamu bicara sesuai dengan yang begini. Jadi ada rasa ketakutan dari Richard. Jadi dia sempat hubungin juga keluarganya, bapak mamanya, dia udah hubungin pacarnya. Kalau terjadi apa-apa dengan saya, sudah ikhlaskan saya, tidak usah cari lagi. Saya minta keluarga hati-hati baik-baik. Jadi kalau ada apa-apa sudah nggak usah cari saya lagi. Dan oleh sebab itu dan waktu setiap malam kan dia mimpi almarhum Joshua, didatangin, mimpi dia selalu melihat almarhum Joshua. Untuk yang pertama sebenarnya menegaskan lagi, meluruskan kembali tentang ada beberapa tadi yang mengatakan amunisi yang 12 butir sisa dari senjata saya itu 12-nya ada di dalam magazin. Karena yang sebenarnya setelah terjadi penembakan itu kan saya mengosongkan senjata. Berarti yang berada di magazin itu hanya 11 dan yang satunya berada di kamar peluru. Ya. Oke, itu. Sama terakhir yang mulia, saya izin meminta maaf untuk komandan dan senior saya karena tidak jujur di awal, karena saya juga hanya mengikuti skenario dari Pak Sambo. Kuasa hukum Richard Eliezer atau Baradae, Roni Talapesi, bercerita tentang kliennya yang diintimidasi oleh Ferdy Sambo soal kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada awal terungkapnya kasus ini. Roni mengungkapkan bahwa Baradae sempat diminta Sambo untuk mengikuti skenario yang dia susun ketika hendak memberikan keterangan di hadapan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Richard itu kan masih dijaga sama Ferdy Sambo. Kemudian waktu menghadap Bapak Kapolri itu Richard masuk ke dalam ketemu Pak Kapolri. Di luarnya di depan pintu itu ada Ferdy Sambo. Kata Roni dalam podcast bersama Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanurjo, dikutip dari Kompas TV Minggu 20 November. Skenario yang dimaksud yakni Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo setelah terlibat baku tembak dengan Baradae. Sebagaimana rekayasa Sambo, baku tembak itu bermula dari tindakan pelecehan Yosua terhadap istrinya Putri Chandrawati. Karena adanya intimidasi, kata Roni, mau tidak mau, Baradae menurut. Di depan Kapolri, Richard Eliezer mengaku dirinya menembak Brigadir J karena Yosua lebih dulu menembak. Dari depan, itu dia sudah diintimidasi. Disampaikan Ferdy Sambo, kamu bicara sesuai dengan yang begini, ungkapnya. Roni mengatakan kliennya sempat merasa ketakutan atas intimidasi itu. Bahkan Baradae sempat meminta keluarganya tak mencari dia jika terjadi sesuatu. Jadi ada rasa ketakutan dari Richard. Jadi dia sempat dihubungi juga keluarganya, bapak, mamanya, dia sudah hubungi pacarnya. Kalau terjadi apa-apa dengan saya, sudah ikhlaskan saya, tidak usah cari lagi, kata Roni. Richard lanjut Roni juga berpesan kepada keluarganya untuk berhati-hati. Meski pada awalnya dia tidak mengungkapkan peristiwa sebenarnya. Saya minta keluarga hati-hati, baik-baik. Jadi kalau ada apa-apa sudah gak usah cari saya lagi, tuturnya menyerukan Richard Eliezer. Adapun kasus kematian Brigadir Yosua kini bergulir di media hijau. Dalam perkara ini, 5 orang dijerat pasal pembunuhan berencana. Kelimanya yakni Ferdy Sambo, istri Sambo, Putri Chandrawati, ajudan Sambo, Richard Eliezer atau Baradae, dan Ricky Rizal atau Bribka RR, dan ART Sambo, Kuat Ma'ruf. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Yosua.